Informasi pertama, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Bushro Muqaddas, menilai kualitas demokrasi Indonesia perlu menjadi perhatian serius, lantaran kritik dari beberapa aktivis dan juga masyarakat kerap berujung hukum. Demokrasi dan kritik adalah satu kesatuan tak terpisahkan. Karena itu, dalam rangka mencapai kehidupan berbangsa yang demokratis, kritik harus selalu dirawat dan dihargai, tidak boleh dibungkam. Belakangan ini, fenomena mengkritik pejabat atau pemerintah dinilai perlu menjadi perhatian, lantaran kritikan sering dibungkam. Menurut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Bushro Muqaddas, ada beberapa pasal tertentu seperti pasal 27 dan 28 mengenai Undang-Undang ITE. Menurutnya, dewasa ini yang amat sangat disayangkan dan sangat mengkhawatirkan, yaitu kedaulatan rakyat dalam artian demokrasi, di mana dalam revisi Undang-Undang KUHP ada pasal-pasal tertentu yang menghidupkan kembali pasal-pasal lama penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Saya termasuk yang salah satu mengamati proses-proses tersebut, yaitu penggunaan pasal-pasal tertentu, antara lain pasal 27, 28 Undang-Undang ITE, yang orang melakukan tindakan atau langkah-langkah menviralkan atau men-share berita-berita kepada orang lain secara luas maupun secara terbatas, kemudian itu bisa dimonitor oleh aparat Polri. Kalau demikian, lalu mudah dan banyak contohnya aparat Polri itu mengkategorikan orang itu melakukan berbagai perbuatan melanggar hukum, melawan hukum, misalnya penghinaan kepada presiden dan atau wakil presiden, kemudian menimbulkan hoax, ya, berita-berita bohong, itu sudah diterapkan kepada sejumlah orang, dan sebagian orang menjadi klien dari Majelis Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, sudah kita lakukan advokasi. Nah, dewasa ini yang amat sangat disayangkan dan sekaligus mengkhawatirkan kedaulatan rakyat dalam arti demokrasi, itu ada revisi Undang-Undang KUH Pidana. Ada pasal-pasal tertentu di dalam revisi itu yang menghidupkan kembali pasal-pasal lama di era Orde Baru, bahkan di era Orde Lama. Penghinaan kepada presiden dan wakil presiden akan dijelmakan lagi di dalam KUH Pidana yang baru. Jika ini betul nekat, saya gunakan kata nekat, DPR dan pemerintah sepakat sebagaimana kesepakatan yang dulu tentang pelumpuhan KPK itu, maka demokrasi kita betul-betul berada pada ujung sakaratul maut. Sekarang demokrasi sudah sekarat. Indikasinya Pak, tidak ada kontrol dari DPR. DPR itu media koalisi semua parpol. Dan ini akibatnya nanti akan terjadi koalisi yang destruktif, yang mengancam demokrasi yang tadi saya sebut sekarang ini sudah sekarat. Nah, pada ujungnya nanti kalau pemerintah nekat dan tidak memperhatikan aspirasi rakyat, itu akan terjadi sakaratul maut demokrasi, dan korbannya adalah terutama rakyat akan semakin tertindas secara politik, dampaknya secara ekonomi, keadilan hukum, HAM dan sebagainya, dan terjadi pengeroposan moral lembaga negara itu sendiri. Jadi kalau itu betul-betul dihidupkan, yang saya khawatirkan adalah seperti itu. Maka kontrol dari masyarakat sipil, dari media termasuk TVmu dengan yang lain-lain, itu perlu diaktifkan kembali untuk semakin frekuensinya semakin ditingkatkan dalam bahasa-bahasa yang santun tapi mengandung kritik yang konstruktif. Kohar Ariski, Trio Prasetyo memberitakan.